Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat, PR. Dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu Paskah ke-6 Minggu 25 Mei 2025. Lentera jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu Paskah ke-6 ini, saya mengajak para sahabat segenap keluarga terkasih untuk mendengarkan dan merenungkan tentang hidup dalam damai sejahtera. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, akhir-akhir ini di sekitar kehidupan kita, ternyata kita menemukan bahwa hampir setiap orang merindukan atau mencari kedamaian, ketenangan pikiran, dan ketenangan hati. Orang-orang yang merasa tercukupi dalam banyak hal, seperti kekayaan, harta benda, kecerdasan, popularitas, dan sejenisnya. Namun di balik semuanya itu, mereka ternyata memiliki kegelisahan, kegundahan hati, dan kecemasan. Mereka tidak menemukan damai dan sukacita dalam hidup. Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 23-29 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Damai sejahtera yang Yesus bicarakan inilah yang juga diwartakan oleh Paulus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kedamaian ini ada di dalam hati dan tercermin dari hubungan atau relasi yang benar dengan Allah. Kita dapat merasakan damai sejahtera ini bahkan di saat-saat terasa mustahil. Damai sejahtera yang dibicarakan oleh dunia sifatnya bergantung pada situasi yang dihadapi oleh seseorang. Biasanya damai sejahtera seperti ini ada ketika mengalami atau menjumpai situasi yang terbebas dari konflik, terbebas dari penyakit dan wabah penyakit, terbebas dari kekerasan dan sejenisnya. Akan tetapi, damai sejahtera Allah menopang kita dalam segala situasi hidup kita. Situasi damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus harus dimulai dari diri sendiri, dari komunitas atau dari keluarga kita masing-masing. Tidak mungkin ada damai di luar sana kalau diri kita masing-masing tidak damai. Tidak mungkin kita mengharapkan ada damai sejahtera yang lebih besar jika keluarga-keluarga atau komunitas-komunitas kita sibuk dengan permusuhan, pertengkaran, iri hati, dengki, dan seterusnya. Kita juga tidak bisa menjaga kedamaian dalam lingkungan yang lebih besar jika kita sendiri atau komunitas kita atau keluarga kita belum mampu menciptakan kedamaian itu sendiri. Karena itu, damai sejahtera bukan sekedar situasi sosial atau situasi material, melainkan suatu sikap yang berani menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Artinya, sikap yang mendengarkan serta menuruti atau mentaati kehendak Tuhan. Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita." Jika kita menuruti atau mentaati kehendak Yesus, berarti kita berani menghadapi kenyataan hidup dengan terbuka seiring perjalanan waktu dan perkembangannya. Bagi kita orang beriman, damai sejahtera adalah suatu sikap batin bersama Allah untuk menghadapi setiap kenyataan hidup dan menjalaninya tanpa kehilangan kesetiaan kepada Allah dan sabdanya, atau dengan tidak melarikan diri dari kenyataan dunia.
Dengan kata lain, ketidaksetiaan kita kepada kehendak Allah merupakan tanda tidak berada dalam damai sejahtera itu sendiri. Sama saudara dan saudari terkasih, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan, marilah kita menyatakan diri kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima damai yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Semoga damai yang telah kita terima semakin tercermin dalam hidup harian kita yang penuh pengharapan, hidup yang diwarnai dengan keberanian, menghadapi dan menjalaninya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Semoga kita selalu hidup dalam damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan ke dalam hati setiap kita. Selamat merayakan hari Minggu Paskah ke-6 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.